Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena berkat anugerah-Mu kembali pagi yang indah ini kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami sepanjang malam seperti menjaga biji matamu, sehingga kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak di sepanjang malam ini, semalam yang sudah berlalu. Demikian juga pagi yang indah ini, oleh anugerah-Mu Engkau boleh bangunkan kami dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memulaikan renungan kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus tolong kami, biar kiranya memberikan kami pengertian-pengertian sehingga kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur. Kami mulaikan renungan ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita ya. Kita sudah melihat ya, masih tetap di dalam judul yang sama, mengenali dosa. Apakah dosa itu? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang dosa. Bagian pertama adalah definisi dosa. Bagian pertama adalah dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah ya, atau perintah Tuhan. Yang kedua, dosa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa ya. Yang dimaksud dosa di situ adalah di mana kita melakukan segala sesuatu ada kebimbangan, ada keraguan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, itu tidak berdasarkan iman dan itu dikategorikan dosa. Mengapa? Sebab dengan ada kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, dan ketakutan ya, itu menandakan kita melakukan segala sesuatu tidak dengan segenap hati ya. Ada hukum yang utama dan yang pertama. Hukum yang utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan segenap. Jadi segala sesuatu yang tidak kita lakukan tidak dengan segenap hati, itu identik atau sama dengan kita melakukan tidak berdasarkan iman. Itu dosa. Khawatir, cemas, bimbang, ragu, itu dosa saudara ya. Ya, itu kita sudah pelajari kemarin. Dan hari ini kita akan masuk dosa bagian yang ketiga ya. Kita akan baca di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa ya. Segala sesuatu yang kita lakukan jadi jika kita tahu. Jadi jika kita tahu ya, jika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa ya. Kita tidak berbuat baik itu bahaya saudara, itu dosa. Sebab ketika seseorang telah lahir baru ya, mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17 ya. Kita lihat. Jika kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita telah berdosa. Ya, ini kita lihat ya, definisi-definisi umum yang kita lihat dari sudut pandang Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Setiap ya, di sini dikatakan
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya, ya. Saudara, jika kita tidak tahu, ya, jika kita tahu berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa, ya. Kita lihat, ya. Kemudian mari kita akan lihat referensi berikutnya, ya. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Kita lihat ya, Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Apa yang dimaksud kita ini adalah buatan Allah? Karena kita ini telah dilahirkan kembali. Ya, karena kita ini telah dilahirkan kembali. Sebelumnya kita bukan buatan Allah. Kita lahir dari orang tua kita, ayah dan ibu kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah, kita mengalami kelahiran baru. Ini yang dimaksud dengan karena itu kita ini buatan Allah. Ya, kemudian dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita telah menjadi orang-orang kepunyaan Allah melalui kelahiran baru, ya. Kemudian dikatakan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Untuk melakukan pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan baik, ya. Kemudian dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum Tuhan memilih kita, sebelum kita dilahirkan kembali menjadi milik kepunyaan Allah, Tuhan sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, ya, perbuatan-perbuatan baik, ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau, adalah kehendak Allah. Kita harus menjadi pelaku firman, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini saudara, ya, ya, ini penting. Kemudian kita lihat lagi, ya. Di dalam kita kembali ke nas pokok tadi, ya. Saya baca lagi nas pokok, ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang dimaksud perbuatan baik di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 ini apa? Ya. Yang dimaksud dengan perbuatan baik di dalam Yakobus 4 ayat 17 ini merujuk kepada apa? Sehingga dikatakan kalau kita tidak melakukannya, kita tahu. Ya, kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya adalah kita telah berdosa. Apa pekerjaan baik yang dimaksud di sini? Mari kita baca mulai ayat 13. Ayat 13 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, ya, tentu di dalam hati, ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan ayat 15. Sebenarnya kamu harus katakan, ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahanmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, jadi jika kita tahu berbuat baik dan tidak melakukannya adalah dosa. Ya, kita sudah berdosa. Apa perbuatan baik di sini? Dalam perencanaan, segala perencanaan kita, jangan lupa, biarlah ikut sertakan Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang menjadi rencana kita. Kita entah mau kemana, mau ekspansi misalnya pelayanan, mau ekspansi misalnya mau buka-buka cabang karena kita punya perusahaan, mau buka-buka mau berjualan, ya, buka usaha di tempat lain, kita mengadakan ekspansi. Itu wajar-wajar saja dan itu benar, bagus, Tuhan mau. Tetapi ketika kita tidak menyertakan Tuhan dalam perencanaan kita, itu sudah berdosa. Dengan sombongnya dia berkata di ayat yang ke-13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun
dan berdagang serta mendapatkan untung. Weh, bayangin, orang mau punya pikiran seperti ini bagus, ya. Tetapi sangat disayangkan, mereka seharusnya berkata seperti di ayat 16, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jadi dalam segala perencanaan kita, sertakan Tuhan. Atau dengan kata lain, serahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan. Maka itu tidak menjadi dosa. Sebab jika kita tidak menyertakan Tuhan, kita telah berdosa. Karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Apapun dalam rencana kita, segala rencana kita, sertakan Tuhan. Jangan merasa kita hebat, kita kuat. Banyak orang, woi, gua ini pengalaman. Gua buka usaha di sana berhasil. Gua buka di sana berhasil. Gua pelayanan di sana berhasil. Saya pelayanan di sana berhasil. Hati-hati, saya. Gua, itu bahaya. Tapi kau orang buatan Allah, sudah lahir baru, jadi hidup di dalam kebenaran Allah, dia pasti berkata, jika Tuhan menghendaki. Ya. Di Taman Getsemani, pergumulan berat Yesus hadapi. Diperhadapkan dengan cawan murka Allah yang begitu mengerikan. Yesus berkata, Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, kehendak pula yang terjadi. Saudara, segala perencanaan kita jangan lupa menyertakan Tuhan, menyerahkan ke dalam Tuhan segala rencana, program-program yang akan kita jalani. Apapun profesi kita, apalagi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu manusia yang dapat memenangkan jiwa. Kita melayani saja. Yang menyelamatkan jiwa adalah Tuhan. Melalui pelayanan kita, nama Yesus ditinggikan. Kuasa nama Yesus akan membawa jiwa-jiwa datang ke pelayanan. Jangan lupa saudara, bukan karena kuat dan gagah kita, hati-hati. Dan tidak ada yang perlu kita banggakan. Keberhasilan itu bukan menjadikan kita bangga. Jangan sampai. Ya. Sekali peristiwa murid-murid pulang, 70 murid diutus Yesus berdua-dua pergi penginjilan, membantu ke-12 rasul, ya. Apa yang terjadi? Mengalami keberhasilan yang luar biasa. Tetapi begitu mereka kembali, mereka lapor kepada Yesus. Lapor, bos. Kira-kira begitu, ya. Mari kita lihat Lukas 17 ayat yang ya. Lukas 17. Lukas 10 maksud saya. Lukas pasal 10, ya. Kita lihat. Lukas 10 ayat yang ke-17 mulai. Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Kembalilah ke 70 murid, ya. Perikopnya ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, nah ini laporan pertanggungjawaban penginjilan yang telah diadakan. Hati-hati, tim penginjilan jangan bangga, jangan sombong ketika keberhasilan terjadi, sukses terjadi dalam pelayanan. Hati-hati. Iblis akan menjerat saudara ketika kita tidak berhati-hati, ya. Perhatikan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Masih bagus. Tuhan, kalau bukan karena kuasa Tuhan, pelayanan kami nggak berhasil. Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, usaha kami, bisnis kami tidak berhasil. Bagus. Masih jempolan. Baca ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tanpa kita lapor pun, Tuhan tahu keberhasilan kita. Tapi kenapa harus lapor? Pertanda kita murid yang baik. Kita laporkan kepada guru kita, Bapak Yesus, pelayanan kami berhasil demi namamu. Setan-setan takluk. Yesus berkata, aku tahu. Yesus itu maha tahu, ya. Nah, ayat yang ke-19, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kalau kita berhasil sukses dalam pelayanan, dalam usaha dan sebagainya, karena Tuhan memberikan kuasa. Semua tantangan, semua masalah disingkirkan oleh kuasa Yesus. Haleluya. Tetapi perhatikan ayat yang ke-20, ini yang menjadi persoalan. Banyak orang jatuh di sini.
Banyak pendeta jatuh di sini. Ya, banyak pengusaha jatuh, anak-anak Tuhan pengusaha jatuh di sini. Apa itu? Ayat 20 perhatikan. Namun demikian, janganlah bersukacita. Nah, tadi mereka udah penuh sukacita, bergembira, lapor kepada bos, kepada Yesus. Ayat 20 kontroversi dengan pernyataan daripada murid-murid ya. Mereka bersukacita ya. Ayat 20 perhatikan saudara. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Namun demikian janganlah bersukacita dengan kesuksesan yang berhasil kamu lawan ya. Dengan kesuksesan terjadi, dengan masalah-masalah yang kamu lewati, jangan bangga. Kalau mereka berhasil dalam usaha, berhasil dalam pelayanan, jangan bangga. Hati-hati. Kita harus berbangga apa? Ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ganti kata roh-roh itu adalah apa? Masalah yang kamu hadapi. Jangan bangga. Karena kuasa Allah dan nama Yesus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan bagian ayat ini. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di dalam surga. Amin saudara. Apa maknanya? Jangan jadi sombong. Tetaplah rendah hati. Amin. Jangan jadi sombong dengan masalah-masalah yang kita lewati. Kata pertolongan Tuhan, jangan jadi sombong. Pelayanan yang berhasil, yang masalah-masalah yang kita lewati dalam pelayanan kita berhasil, dan kita mulai berkata, ini karena ku dan gagahku bahaya. Jangan menjadi sombong karena kesuksesan dalam pelayanan, dalam usaha dan lain sebagainya. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Amin. Apa maksudnya di sini? Supaya kita tetap rendah hati. Amin saudaraku. Ada banyak orang waktu belum berhasil, waduh, ikut doa ya, ikut doa semalaman, rajin persekutuan, rajin ibadah, begitu sukses nggak nongol lagi orangnya. Cuma perpuluhan yang ke gereja. Haleluya. Orangnya nggak pernah nongol lagi di gereja. Maklum usaha makin berkembang, maklum pelayanan lebih padat. Haleluya. Haleluya. Hati-hati saudara ya. Jadi perbuatan baik yang kita tahu dan kita tidak melakukannya itu dosa. Di sini merujuk kepada apa? Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Merujuk kepada segala perencanaan kita, sertakan Tuhan di dalamnya. Amin saudara. Jika kita sertakan Tuhan, sebagai ayat yang terakhir ya, Matius 5 ayat yang ke-16 ya. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-16. Nama kita sudah terdaftar di surga saudara, nggak ada yang kita perlu banggakan. Bahkan kita semakin ekstra keras dalam pelayanan, semakin dekat kedatangan Tuhan. Amin. Matius 5 ayat 16 ayat yang terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Apa yang dimaksud terang di sini? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pengusaha, sebagai anak Tuhan, apapun usaha saudara, terang kita harus bercahaya di depan orang. Apa itu? Apa terang kita itu? Terang yang dimaksud di sini apa? Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Haleluya. Perbuatan baik itu banyak. Salah satu di antaranya, dalam segala perencanaan kita ikut sertakan Tuhan. Amin. Kemudian ada perbuatan baik yang lainnya juga ya. Menolong orang dan sebagainya, bla bla bla. Saudara bisa jabarkan sebanyak mungkin. Dengan perbuatan baik yang kita lakukan ya. Perhatikan di sini. Dengan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kok logikanya kan? Logikanya perhatikan saya baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan namamu. Betul kan? Masuk akal kan? Tetapi ayat ini berbeda loh. Coba kita telaah kritis. Ayat ini berkata, kita berbuat baik supaya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Artinya apa? Kalau kita bisa berhasil dalam pelayanan, kalau kita bisa melakukan pekerjaan baik dalam usaha kita dan segala macam, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Lagi-lagi biar nama Tuhan dipermuliakan.
Lakukan segala perencanaan kita dan perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan segala perencanaan kita, apapun itu. Baik saudara sebagai pendeta, hamba Tuhan, maupun pengusaha dan lain sebagainya. Serahkanlah segala rencana kita kepada Tuhan. Maka nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tidak ada yang perlu kita banggakan, sebab nama kita sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin saudara. Puji Tuhan, mengakhiri renungan ini kita nyanyi dulu bagi Tuhan ya. Kita nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng memuji Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, dosa bagian yang ketiga adalah mari kita segala perencanaan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab jika kita tahu berbuat baik, kita tidak melibatkan Tuhan, tidak menyerahkan kepada Tuhan segala program rencana kita telah berdosa. Haleluya. Kiranya renungan pagi ini memberkati kita sekalian. Yuk kita nyanyi lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagimu. Sebab itu kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kami memiliki Allah yang luar biasa, memberkati kami, mengubah kami dari yang tidak ada kami memiliki jadi ada. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami dalam segala perencanaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami terhindar dari dosa, kesombongan secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus menyertakan firman-Mu dalam hati kami dan menolong kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari di masa-masa hidup kami, khususnya pada hari ini. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu besok pagi. Haleluya. Amin.